Jadi cleaning service juga bisa ke luar negeri ya? Yo, hai. Nggak boleh, ada alasannya. Nggak mau kalah dong kita. Itu nggak murah ya? Ya, pasti. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Hai teman-teman, balik lagi nih ketemu sama Ocep di Ceriwis Podcast yang berbagi cerita inspiratif. Nah, udah lewat pertengahan tahun gitu ya, Bawan itu pengennya tuh cuti gitu ya, liburan gitu ya. Kita langsung aja kenalan sama teman Ocep yang salah satu ini. Boleh dong kenalin diri nih, siapa nih? Boleh. Boleh kenalin diri ke teman-teman? Nama saya Titi, posisi saya sebagai service supervisor. Oke, Titi, jadi service supervisor ya? Ya, benar. Berarti Titi sekarang lagi di area mana sih? Sekarang saya lagi mau ke healthcare. Oh, Area healthcare. baru mau? Baru mau. Sebelumnya? Sebelumnya di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tadi kan saya cerita tuh, ini kan udah lewat pertengahan tahun gitu ya. Emang waktu yang tepat buat jalan-jalan ya, buat healing ya. Tapi saya mau nanya itu juga nih ke Titi. Tapi sebelumnya Titi ceritain dong soal kerjanya Titi. Saya itu masuk di ISS Indonesia akhir tahun 2006. Oke. Itu sebagai cleaner. Oke, cleaner. Itu selama 2 bulan. Awal 2007 itu saya jadi admin logistik selama 5 tahun. Oke, dari cleaner dulu nih, Iya. terus jadi admin. Jadi admin. Setelah admin plus minus 5 tahun, jadi tim leader. Oke. Jadi tim leader sampai 2014-an, 14-15. 2015-an jadi supervisor. Habis jadi supervisor sampai sekarang. Oke, berarti Titi area yang terakhir tuh di mana sekarang kerjanya? Area terakhir tuh di Terminal 3, tetapi mau masuk ke healthcare. Udah mau pindah ya? Mau pindah. Berapa tahun sih di Terminal 3? Di Terminal 3 hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun tuh? Hampir 5 tahun. Berarti kalau nggak salah dari pertama Terminal 3 ada ya? Iya, dari Terminal 3 internasional itu lagi masih proyek. Setiap briefing dulu itu hampir 120 per shift. 120 lebih bahkan. Nah, Titi kan kalau nggak salah punya nama panggilan ya? Iya. Anak-anak dari anak-anak. Apa nih nama panggilannya? Coba kasih tahu. Aduh, panggilannya itu emak anak-anak saya. Kenapa sih dipanggil emak? Ya mungkin karena emak-emak kali ya. Makanya dipanggil Emak Titi ya? Mungkin karena bawel. Terus ya cerewet banget lah. Jadinya panggilnya emak. Nah, apa jangan-jangan Mak Titi ini hobi jalan-jalan karena ditempatin di Terminal 3? Ngeliat orang jalan-jalan mulu nih? Enggak juga dong. Enggak. Dari sebelum di bandara itu sering jalan-jalan juga dulu. Apalagi dulu waktu masih di zone school banyak liburnya juga kan. Tanggal merah libur, hari Minggu itu sering jalan-jalan. Walaupun ya healingnya ya di deket-deket aja lah. Misal nih, Titi dulu tuh awal yang bikin ketagihan jalan-jalan itu pas pergi kemana, abis itu aduh kayak mau pergi lagi deh. Terus tau-tau itu keterusan. Itu sih paling ke puncak ya. Ke Oke. puncak itu Biasa tuh ya, liburan paling dekat liburan ya. paling dekat itu biasanya Sabtu. Karena kan kalau dulu di zone school itu Sabtu kan jam 3 udah pulang. Jam 2 udah pulang. Habis itu rapi-rapi langsung berangkat. Berangkat ke puncak, Minggu siangnya balik. Oke, jadi ya emang paling dekat itu ke puncak Ke ya. puncak. Karena kan di sana suasananya adem. Iya. Terus walaupun macet tapi happy. Oke. Gitu. Jadi enak sih. Jadi motoran juga enak sana Motoran, ya. Iya, anak touring. Nah, kalau misalnya selain ke puncak itu ya, misalnya di Indonesia sendiri, Titip udah pernah kemana aja? Ke Jogja. Jogja, Terus mana lagi ya? mana lagi? Tapi kalau berarti Titi ke Jogja gitu ya, Jogja kan salah satu destinasi wisata yang bikin kita ketagihan ya kadang-kadang ya, rasanya pengen ke situ terus ya. Apa yang bikin Titi suka ke Jogja? Ke Jogja itu kuliner suka. Enak murah ya? Murah enak. Murah Terus enak. emang wisatanya banyak. Di Jogja itu banyak Titi banget. ngapain aja ke Jogja? Jalan-jalan kemana aja udah. Berarti kalau di Jogja, menurut Titi wajibnya tuh harus kemana? Atau makan apa? Wajibnya makan gudeg Jogja. Gudeg Jogja pasti itu ya? Pasti. Terus jalan-jalan ke Malioboro. Malioboro ya, Tak jajan terlewatkan ya? itu. Jajan, itu nggak terlewatkan. Angkringan? Angkringan pasti. Oh, sambil ngeliat orang ngamen. Seru ya? Seru. Jadi kalau malam-malam gitu ya, jalan di jalanan Jogja itu emang asik sih ya? Asik. Kalau di angkringan saya paling suka
sate telur puyuhnya. Itu wajib rasanya. Kalau Mak Titi apa? Saya sih ya sate-satean itu semuanya. Kan banyak tuh. Ada usus segala macam itu kan kulit, sate kulit, itu juga suka. Emang the best ya. The best. Tapi kalau malam-malam Mak Titi keliling Malioboro, jalan kaki tuh emang paling enak ya ngeliatin semuanya. Jalan kaki dari penginapan, kalau jauh dari penginapan kita biasanya naik Grab. Dan naik Grab ke titik 0 Malioboro. Nah, terus jalan-jalan tuh muter-muter di Malioboro. Sampai kaki pegel ya? Kaki pegel sambil beli-beli ya gantungan kunci lah. Benar. Beli tempelan kulkas. Paling sering ya gantungan kunci. Terus beli sendal Jogja. Murah-murah lagi. Selain itu nih ya, Mak Titi, misalnya kalau itu kan di Indonesia gitu ya. Mak Titi pernah keluar negeri nggak? Pernah sih sekali. Kemana tuh? Ke Bangkok. Sombongnya. Jadi cleaning service juga bisa keluar negeri ya? Yo, hai. Gak boleh, ada alasan ya? Nggak mau kalah dong kita. Itu pas tahun kapan tuh Mak Titi ke Bangkok? Tahun 2000, awal-awal 2020. Awal-awal 2020 ke Bangkok. Sebelum COVID masuk ke Indonesia. Oh, berarti beruntung ya? Beruntung. Sebulan setelah itu baru COVID. Masuk. Nah, ke Bangkok nih Mak Titi, kan maksudnya ke luar negeri ya, itu nggak murah ya? Ya, pasti. Ceritain dong, kan misalnya Mak Titi tuh nyiapin duitnya gimana tuh Mak Titi? Kalau saya itu kan pesen tiketnya itu jauh-jauh hari. Berapa lama? 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Jadi dapat yang murah tiketnya. Emang harga normal tiketnya berapa biasanya? Harga normal tiket bisa nyampe sekitar 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta normalnya untuk PP ya. Tapi karena pesennya 6 bulan sebelumnya itu cuma dapat 3,5-an. Oke, jauh lebih murah. Berarti lebih murah sekitar 40% ya. Ya, benar. Nah, berarti itu 3,5 buat pesawat doang tuh. Apalagi tuh yang disiapin kira-kira kalau mau ke luar negeri? Yang disiapin ya pasti di sana itu nanti ada untuk hotel, penginapan, terus makan, transportasi. Berarti di Bangkok lu tuh berapa lama Titi di Bangkok ya? Di Bangkok 2 malam 3 hari. 3 hari 2 malam 3 ya? hari 2 malam. Balik sama aja. 3 hari 2 malam, berarti budget pertama buat naik pesawat. Hotel berapa? Per malam 1,5. Hotelnya mahal ya. Kapan lagi? Hotelnya mahal ya. Teman saya aja 3 hari 500.000 loh cari hotelnya loh. Mbak Titi 1,5 yang per malam loh ya. Per malam. Kapan lagi coba? Boleh bergaya ya sesekali ya. Iya dong. Kerja udah capek ya. Menikmati hasil. Menikmati. Berarti hotel per malam 1,5. Berarti 3 malam. Hitungannya 3 malam? Hitungannya 2 malam. 2 malam berarti 3 juta buat hotel. Iya. Berarti itu aja sama pesawat udah 6,5. Berarti sisanya buat happy-happy itu ya? Buat happy-happy, buat transport, buat makan. Berarti total berapa Mbak Titi? Ya plus minus 10-an lah. Ke Bangkok bawa 10 juta, 3 hari 2 malam. Kan emang hobinya jalan-jalan. Ya. Jadi ada disisihkan sekian persen itu khusus untuk memang jalan-jalan. Sekian persen itu untuk ini, untuk itu gitu. Jadi udah terbagi-bagi. Dan waktu itu memang ikut arisan. Oke, ada arisan juga. Arisan apa nih? Sama teman-teman kerja? Sama ya teman di luar juga. Oke, teman-teman di luar. Itu arisan, itu memang khusus untuk jalan-jalan. Oke. Jadi nabungnya di arisan itu. Nabungnya di arisan itu ya? Arisannya berapa tuh per bulan? Kepo dong, mau tahu dong. Arisannya per bulan itu ya sedikit sih, 200-an. 200-an. Tapi kan ikutnya nggak satu, bisa 2 gitu. Kan Oke. lumayan tuh kalau 2 dapatnya lumayan. Oke, berarti nabungnya nabung di arisan ya? Iya benar. Soalnya kan nabung sendiri susah ya? Kalau nabung, apalagi nabung di rumah. Aduh, ada aja dipakai ya? Itu. Apalagi akhir bulan. Iya. Ada tukang bakso lewatnya diambil tuh. Diambil ya? Nggak bisa ditahan, Nggak susah. bisa ditahan. Nah, Mbak Titi, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih ya Mbak Titi ya, mau ngajak Mbak Titi main games nih. Oh, boleh. Jadi main gamesnya tebak-tebakan. Nah, nanti ada dari teman-teman kreatif gitu ya yang ngasih clue, nanti kita akan nebak. Kira-kira boleh, udah siap belum nih ya pertanyaan pertama nih ya buat main gamesnya nih ya? Oke, mulai ya. Kata kuncinya adalah
Siapakah aku? Aku sering dilewati orang-orang. Itu clue pertama, sering dilewati orang-orang. Mungkin langsung ke clue kedua kali ya. Lewat banyak. Iya, banyak dilewati orang ya. Aku sering bersandar dengan pesawat. Ada clue ketiga, mungkin clue ketiga ya. Sekali lagi coba ya. Clue terakhir apa nih? Kayaknya tahu kayaknya. Sandar. Aku sering menjembatani para penumpang. Ya. Apa dia? Jawabannya Garba Rata. Bener gak di Garba Rata? Pasti udah hafal ya. Setiap hari dilihat, dilewatin. Oke, pertanyaan kedua ya. Nggak boleh kalah dari Mak Titi nih ya. Siapakah aku? Aku berada di Asia. Julukanku Negeri Gajah Putih. Apa lagi itu? Sebel deh dia. Bangkok, Thailand. Baru diobrolin ya. Nih. Iya, kayaknya dapat kulkas ini. Siapakah aku? Aku terbuat dari bulu. Aku biasanya terpasang atau terikat menjadi satu. Kayaknya tahu ini apa ya? Ocap. Kemonceng. Betul nggak nih kemonceng? Kemonceng dari bulu kan? Bener nggak sih? Iya betul. Gak boleh kalah, minimal udah bener satu. Ya, 2-1 dah. Yang penting Mak Titi tetap juara sih ya, sebel deh. Nah Mak Titi, lanjut ngobrol lagi kita nih ya Mak Titi ya. Kita udah cerita soal jalan-jalan gitu ya. Happy-happy ya, healing-healing, liburan gitu ya. Tadi kan jalan-jalan udah ke Jogja, udah ke Bangkok gitu ya. Mak Titi kan denger-dengar pernah jalan-jalan nih, happy-happy, mengarungi perairan, tapi naik truk. Coba, itu jalan-jalan kemana? Ceritain dong. Aduh. Bukan ke Istana Boneka kan? Oh, bukan dong. Ini cerita menyedihkan tapi juga menyenangkan. Oke. Apa cerita dong? Penasaran nih. Jalan-jalan kemana nih Mak Titi? Kalau naik truk di atas perairan itu nggak jauh-jauh dah, kalau Jakarta itu banjir. Oh, jadi kebanjiran. Kan ceritanya. Oke, gimana tuh ceritanya Mak Titi? Jadi dulu itu kan pernah Jakarta banjir hebat. Iya. Bisa disebut banjir 5 tahunan. Hampir semua Jakarta lumpuh waktu itu. Nah, habis hujan semalaman, nah paginya kita kerja seperti biasa. Iya. Tetap masuk seperti biasa. Nggak taunya hujannya nggak berhenti. Sampai siang nggak berhenti. Akhirnya ya banjir. Itu kan waktu itu saya masih di area sekolahan. Sekolahnya di dalam kompleks perumahan di Jakarta Utara. Di area Jakarta Utara Jakarta ya. Utara yang terkenal dengan banjirnya. Banjirnya juga. Terus udah siang gitu, lama-lama banjirnya semakin tinggi. Gitu. Itu sampai sebadan, sampai seperut gitu. Ya kita nggak bisa pulang. Semua motor ya masih dititipin di area. Akhirnya ada beberapa ya guru dan murid-murid gitu, kita dijemput menggunakan truk pemadam kebakaran. Oke. Kita naik di truk pemadam kebakaran, di atapnya paling atas. Kapan lagi ya? Ya kapan lagi kita jalan-jalan seperti itu. Nah itu yang kebanjiran cuman area kerjanya aja atau tempat tinggal Mak Titi juga kebanjiran tuh? Hampir semuanya. Hampir semuanya? Iya. Tempat tinggal juga tempat kebanjiran? Tempat tinggal kebanjiran, tetapi karena saya waktu itu di atas, jadi nggak sampai kebanjiran, tapi jalanannya banjir semua. Ngungsi nggak Mak Titi waktu itu? Ngungsi. Ngungsi di mana? Ngungsinya itu di rel kereta. Di pinggir rel kereta gitu? Kereta. Waktu itu rel kereta emang belum aktif. Untuk Priuk. Untuk Priuk itu belum aktif. Jadi kita sempat ngungsi di kereta, di rel kereta itu. Bikin tenda. Tenda-tenda pengungsian ya? Kalau sebenarnya sih di rumah saya nggak kena banjir, tetapi karena listriknya dipadamkan, jadi sama RT setempat disuruh semuanya untuk ke depan, takutnya kenapa-napa. Gitu. Di area tersebut itu pengawas kan yang area sama jarak rumah paling dekat kan saya. Karena ada tugas dan kewajiban untuk update area banjirnya seberapa itu, karena kan diliburkan untuk laporan. Akhirnya saya mau nggak mau harus datang ke tempat kerja gitu, karena
kesananya agak susah, bawa motor pun susah, akhirnya ya nge-BM. Nge-BM ya. Nge-BM. Aduh, sebenarnya sih ini bukan anak STM banget ya. Anak STM. Ini nggak safety, jangan ditiru. Tetapi karena bapak sopirnya baik, disuruh duduk di depan. Oh, nggak di belakang ya? Nggak gelantungan ya? Nggak, kontainer coy. Jadi naik kontainer berangkat kerja, kapan lagi ya? Tapi akses ke dalam perumahannya tetap banjir-banjiran, basah-basahan ya. Untuk update areanya, banjirnya seberapa parah. Berarti Mbak Titi pas lagi banjir gede itu, pas Jakarta kebanjiran, tetap profesional kerja ya? Iya, untuk update area doang. Habis update area pulang lagi. Pulang lagi. Yang penting make sure areanya aman ya. Aman. Mbak Titi punya tips nggak nih kira-kira buat teman-teman ya? Ibaratnya kan walaupun jadi cleaning service atau apapun profesinya sebagai frontliner, kan nggak ada alasan buat nggak jalan-jalan ya, wajib healing ya, biar nggak pusing kita ya. Minta tipsnya dong Mbak Titi, kira-kira apa tipsnya? Yang pertama sih harus bisa bagi waktu. Bagi waktu? Penting ya? Bagi waktunya begini, kita kan kerja nih, nah, kita kerja, terus ada cuti juga kan. Nah itu kalau memang tidak perlu banget, cuti di cancel dulu aja. Terus nanti pada saat kan kalau mau healing, mau liburan kan pasti ada rencana nih. Ini kapan. Nah ini nanti cuti untuk liburan itu. Cuti khusus healing ya. Jadi kalau galau nggak usah cuti ya. Untuk kerja ya. Untuk kerja gitu. Nah terus yang kedua ya pasti kan membutuhkan biaya. Nah dari biaya itu bisa disisihkan. Kalau nabungnya susah ya tadi mending ikut arisan. Ikut arisan ya, biar duitnya nggak dijajanin kemana-mana. Karena arisan kan wajib nih. Kalau udah ke orang kan ya udah gitu kan. Itu untuk biaya bisa. Terus ketiganya kalau mau jalan-jalan bawa perlengkapan tuh seperlunya aja. Oh malah kadang-kadang kita repot banget tuh ya? Seperlunya aja, karena apa? Namanya orang Indonesia, kalau udah di tempat wisata, itu biasanya nggak jauh dari oleh-oleh. Belanjanya paling banyak kalau orang Indonesia tuh. Gitu. Mensupport berarti ya? Oke, ada lagi tipsnya? Jaga kesehatan, terus apalagi buat teman-teman yang udah cocok nih sama obat-obat tertentu gitu ya, mending bawa sendiri. Oh itu penting banget, suka lupa tuh ya. Iya, karena kan belum tentu di sana itu obat itu gampang. Pasti susah. Terkadang ada yang susah gitu kan. Ya itu obat-obatan jangan sampai lupa. Oke, siap gitu. Kalau begitu. Mbak Titi, makasih ya udah ngobrol hari ini dan ngasih tips-tips ke kita. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalain juga loncengnya buat nonton video kita berikutnya. Sampai jumpa di Ceriwis berikutnya teman-teman. Bye-bye. Ceriwis Video Podcast Inspiratif.